Semangat pagi, selamat pagi, shalom. Semoga Pak Guru menjumpai anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Selepas dari mid semester, hari ini kita belajar pelajaran 3 matematika tentang KPK dan FPB. Sebelumnya Pak Guru minta anak-anak persiapkan diri, alat tulis, dan jangan lupa berdoa. Matematika itu asik dan menyenangkan. Kita hari ini belajar poin A dari pelajaran 3, yaitu kelipatan dan faktor bilangan. Yang pertama adalah kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Ya, siapkan dirimu dan dengar penjelasannya. Pengertian kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, anak-anak tahu tidak bilangan asli itu contohnya seperti, ada yang tahu bilangan asli? Ini dari kelas 2, kelas 3 sudah belajar. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Ya, Pak Guru ulangi, bilangan asli dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contoh soal yang berhubungan dengan kelipatan suatu bilangan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kelipatan suatu bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Contoh 1, tentukan bilangan kelipatan 2. Nah, ini semua itu dasarnya itu adalah perkalian anak-anak. Kalau perkalian anak-anak sudah menguasainya dengan baik, berarti gampang KPK dan FPB ataupun kelipatan bilangan dan faktor bilangan ya. Tentukan bilangan kelipatan 2. Penyelesaiannya adalah, perhatikan, 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 2 sama dengan 10 dan seterusnya. Perhatikan di sini, bilangan aslinya itu adalah 1, 2, 3, 4. Sementara 2 itu adalah kelipatan yang harus kita hitung. Tentukan bilangan kelipatan 2. Jadi, bilangan kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Atau 2, 4, 6, 8, dan seterusnya merupakan kelipatan dari bilangan 2. Pak Guru ulangi. Jadi yang merupakan kelipatan bilangan berkelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Artinya dan seterusnya itu adalah 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sampai tak terhingga. Itu adalah kelipatan 2. Ya, jadi kembali kita di pengertiannya bahwa kelipatan suatu bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Atau perhatikan di buku itu ada penyelesaiannya adalah 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 itu sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Seperti itu. Ya, itu contoh 1. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua, tentukan bilangan kelipatan 3. Nah, ini berarti berhubungan dengan perkalian 3. Ya, bilangan aslinya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena kelipatan 3, maka kita harus
menghitungnya atau mengalikannya dengan bilangan 3. Bilangan asli dikali dengan kelipatan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 3 sama dengan 15. Dan seterusnya. Artinya 6 kali 3, 7 kali 3, ya, sampai tak terhingga. Jadi 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya itu merupakan bilangan kelipatan 3. Pak Guru ulangi, jadi 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya merupakan bilangan kelipatan 3. Perhatikan di sebelah 15 setelah koma itu Pak Guru titik-titik, artinya masih ada kelipatan 3 lainnya setelah 15. Seperti itu, ya. Itu dia contoh kedua. Kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh ketiga, tentukan bilangan kelipatan 8. Penyelesaiannya adalah kita mulai dari bilangan asli yang pertama, kita kalikan dengan kelipatannya. 1 kali 8 sama dengan 8, 2 kali 8 sama dengan 16, 3 kali 8 sama dengan 24, 4 kali 8 sama dengan 32, 5 kali 8 sama dengan 40 dan seterusnya. Jadi 8, 16, 24, 20, 32, 40 itu merupakan bilangan kelipatan 8, ya. Atau bisa juga Nana tulis, jadi bilangan kelipatan 8 itu adalah 8, 16, 24, 32 dan 40. Matematika itu asik dan menyenangkan. Contoh soal nomor 4 yang masih berhubungan dengan kelipatan bilangan. Soalnya adalah tentukan bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 30. Nah ini, tentukan bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 30, ya. Oke, penyelesaiannya adalah kita buat kelipatan 4-nya dulu, ya. Kelipatan 4 atau perkalian 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 dan seterusnya, ya. Perhatikan di sini dan seterusnya. Tetapi di sini syaratnya itu adalah kelipatan 4 yang kurang dari 30. Jadi jawabannya adalah, jadi kelipatan 4 yang kurang dari 30 adalah, lihat kembali. Artinya bilangan yang kurang dari 30 tapi berkelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan 28. Itu dia bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 30. Matematika itu asik dan menyenangkan. Kita lanjut contoh kelima, masih berhubungan dengan kelipatan bilangan. Perhatikan, soalnya adalah tentukan bilangan kelipatan 10 yang ada di antara 50 dan 100. Nah itu syaratnya itu adalah kelipatan 10 yang ada di antara 50 dan 100. Perhatikan, itu kata kuncinya di situ. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita harus urutkan bilangan yang berkelipatan 10. Ya. Perkalian 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 dan seterusnya. Tetapi itu bukan jawabannya. Karena soalnya adalah tentukan bilangan kelipatan 10 yang ada di antara 50 dan 100, maka kita lihat kembali di urutan bilangan kelipatan 10 tadi yang berada di antara 50 dan 100. Di antara, ya, berarti tidak termasuk 50 dengan 100. Di antara 50 dan 100, berarti bilangan yang setelah 50 dan bilangan yang sebelum 100. Ya. Jadi ingat 50 dan 100 tidak termasuk, ya. Jadi bilangan kelipatan 10 yang ada di antara 50 dan 100 adalah 60, 70,
80, dan 90. Matematika itu asik dan menyenangkan. Selanjutnya kita akan coba buat latihan soal dengan kelipatan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Ya, cara yang kedua adalah menentukan kelipatan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan, contoh tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Ya. Tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Pak Guru ambil contoh soal dari buku halaman 42. Pertama kita buat garis bilangannya 0 sampai dengan 15 atau 20 atau tak terhingga. Setelah itu buat garis bilangannya. Artinya itu adalah perhatikan karena kelipatan 3 maka kita mulai startnya itu adalah dari 0. Ya. 0. Kita harus lompat sebanyak 3 garis ya atau 3 bagian di situ. Perhatikan garis bilangannya. Atau kalau misalnya di rumah itu ada ubin atau keramik, karena di sini kelipatan 3, berarti anak-anak lompat harus dari 0 atau ubin atau di luar ubin itu lompat sebanyak atau 3 kotak ya. Hitung 3 kotak ubin, kamu lompat ya. Terus lompat lagi dari 3, lompat lagi 3 kotak lagi. Terus lompat lagi 3 kotak lagi. Seperti itu. Nah, perhatikan garis bilangan ini karena kelipatan 3, kita startnya dari 0. 0 tambah 3 hasilnya adalah 3. Lihat kotak warna biru. Setelah itu 3 tambah 3, karena kita harus kelipatan 3 ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 tambah 3 sama dengan 12. 12 tambah 3 sama dengan 15. Jadi kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Tapi jawab pertanyaannya itu adalah tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Artinya kelipatan 3, 4 bilangan berkelipatan 3. Ya, 4 bilangan saja. Misalnya anak buat garisnya sampai dengan garis bilangannya itu sampai dengan 30. Tetapi di situ soalnya hanya minta 4 bilangan kelipatan 3 saja. Berarti jadi 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama adalah 3, 6, 9, dan 12. Matematika itu asik dan menyenangkan. Berikut di bagian berikut poin kedua adalah faktor bilangan. Perhatikan, faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Atau faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Perhatikan buku halaman 43. Matematika itu asik dan menyenangkan. Contoh 1, tentukan faktor dari 10. Pak Guru ambil soal yang ada di buku ya, contoh soal yang ada di buku halaman 43. Tentukan faktor dari 10. Ada 2 cara dalam menyelesaikan, yaitu dengan membagi bilangan tersebut ya dengan bilangan asli atau dengan menggunakan pembagian, dan juga cara kedua adalah dengan menggunakan perkalian. Perhatikan yang tabel di sebelah kanan ada tanda panah itu adalah perkalian ya, sementara yang di sebelah kiri itu adalah pembagian. Perhatikan, kita selesaikan dulu dengan pembagian. Kita mulai dari 10 bagi 1 sama dengan 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. 10 bisa bagi 3? Tidak bisa. 10 bisa bagi 4? Tidak bisa. 10 bisa bagi 5. 10 bagi 5 sama dengan 2.
10 bisa bagi 6? Tidak bisa. Bagi 7 juga tidak bisa. Bagi 8 juga tidak bisa. Bagi 9 juga tidak bisa. 10 bisa bagi 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. Ya. Perhatikan di situ. Jadi faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Karena apa? Karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis 10. Seperti itu. Atau dengan perkalian, cara yang kedua, perhatikan dalam bentuk tabel seperti ini. 10 kali 10 kali 1 sama dengan 10. Atau 1 kali 10 hasilnya adalah 10. Yang berikut 2, bilangan asli yang kedua. 2 kali berapa? Hasilnya 10. 2 kali 5. 3 bisa kali berapa hasilnya 10? Tidak ada. 4 kali berapa hasilnya 10? Tidak ada. Lanjut 5 kali. Nah ini 5, perhatikan sudah pindah ke kotak sebelah kanan ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Sementara 6 sampai dengan 9 tidak bisa dikalikan dengan bilangan berapapun untuk mendapatkan hasil 10. Kita langsung ke 10, yaitu 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Ya, matematika itu asik dan menyenangkan. Contoh yang kedua, tentukan faktor dari 24. Nah, berarti 24 ini kita bagi dengan bilangan asli sampai habis ya, sampai membagi habis 24 ini. Sama seperti nomor faktor dari 10. Perhatikan, 24 bagi 1 sama dengan 24. 24 bagi 2, 12. 24 bagi 3, 8. 24 bagi 4 sama dengan 6. 24 bagi 6 sama dengan 4. 24 bagi 8 sama dengan 3. 24 bagi 12 sama dengan 2. 24 bagi 24 sama dengan 1. Ya. Atau dengan perkalian. Perhatikan. 1 kali mulai dari bilangan asli yang pertama, yaitu 1. 1 kali 24 sama dengan 24. 2 kali berapa hasilnya 24? 2 kali 12. 3 kali bilangan berapa hasilnya 24? 3 kali 8. 4 kali berapa hasilnya 24? 4 kali 6. Ya. 5 kali berapa hasilnya 24? Tidak ada. 6 ada. Balik lagi. 6 kali 4 sama dengan 24. 7 tidak ada. 7 kali bilangan berapa menghasilkan 24? Tidak ada ya. 7 tidak ada, berarti 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Ya. 9 kali berapa? Tidak ada. 10 kali 2 20. 10 kali 3 30, berarti tidak ada. 11 tidak ada. 12 kali 2 sama dengan 24. Dan yang terakhir adalah 24 kali 1 sama dengan 24. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, tetap tulisnya berurut ya, sesuai bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu dia faktor daripada 24. Matematika itu asik dan menyenangkan. Oke, perhatikan. Di dalam buku halaman 43, bagian informasi itu sudah jelaskan tentang acara yang kedua tadi, yaitu dengan menggunakan perkalian. Yaitu faktor suatu bilangan dapat ditentukan dengan menggunakan tabel perkalian. Misalnya akan dicari faktor 36. Buatlah tabel perkalian seperti berikut. Tentukan pasangan bilangan yang hasil kalinya adalah 36. Anak-anak bisa simak atau baca di buku halaman 43. Selanjutnya, anak-anak selesaikan latihan 1 halaman 44. Soal nomor 1, lingkarilah semua bilangan yang merupakan kelipatan 3. Jadi dilingkari bilangan yang kelipatan 3 ya. Nomor 2 yang harus dikerjakan itu adalah 2A, C, dan E. Nomor 3
yang harus diselesaikan adalah 3A, B, D, dan E. Dan nomor 4 serta nomor 5 A, B, D, G, H, dan I. Silakan, selamat menyelesaikan latihannya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung ke Pak Guru, ya. Atau mungkin kurang paham, boleh WA Pak Guru atau telepon Pak Guru untuk dijelaskan kembali. Matematika itu asik dan menyenangkan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.